Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Rozikin. Saya dari kelas manajemen malam semester 5. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu dari Allah yang disampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan dari syariah ekonomi Islam itu sendiri maqasid asli syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayah tayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu, dunia ataupun akhirat. Adapun prinsip ekonomi Islam, yang pertama, Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua, asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Yang ketiga, asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengonsumsi, hendaknya penganut prinsip Islam tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Di sini manusia dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kesalehan hendaknya tidak membawa diri pada kefakiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus. Yang keempat, asas kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaan. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram, sebagaimana yang sudah disinggung di atas. Prinsip kebebasan membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi komunis. Yang kelima, asas keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan, dengan kata lain, memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan asas keadilan berarti tidak ada seorang pun yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berada di bawah praktek eksploitasi. Pekerja harus terpenuhi haknya sebelum keringatnya kering. Artinya, upah dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan sebagai tenaga kerja. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam. Yang pertama, bank syariah. Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic banking. Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam. Namun, eksistensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, Baitul Mal. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahan, Baitul Mal berfungsi mirip departemen keuangan di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Selanjutnya, adapun beberapa contoh transaksi ekonomi Islam. Yang pertama adalah syirkah. Syirkah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi atau bersyarikat. Praktek syirkah ditujukan untuk
menggabungkan sumber daya yang dimiliki perorangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah dapat diartikan sebagai bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dilakukan dengan cara menentukan persentase keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, bai al-murabahah bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Istilah lain dari bai al-murabahah adalah jual beli. Sekian penjelasan dari saya tentang ekonomi Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.